Ada keterangan polisi dan FPI, IPW desak bentuk tim pencari fakta independen. Tiga anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS. Kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Menyusul kasus penembakan mati 6 anggota Front Pembela Islam atau FPI Senin 7 Desember 2020, Indonesia Police Watch atau IPW mendesak agar segera dibentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Sebab antara versi Polri dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya. Polri mengatakan anggotanya ditembak Laskar Khusus FPI yang mengawal Rizik. Apakah benar bahwa Laskar FPI itu membawa senjata dan menembak polisi? Agar kasus ini terang benderang, anggota Polri yang terlibat perlu diamankan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan, ujar Ketua Presidium IPW Neta Espane dalam keterangan tertulisnya diperoleh hidayatullah.com Senin. Sebab menurut siaran pers FPI, rombongan Habib Rizik lah yang lebih dahulu dihadang sekelompok orang yang berpakaian sipil, sehingga mereka menduga akan dirampok orang tak dikenal di jalan tol. Selain itu, IPW mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mencopot Kepala Polri dan Kabintelkam Polri terkait kasus penembakan anggota FPI tersebut. Presiden Jokowi harus segera mencopot Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Kabintelkam Polri Komjen Riko Amelza sehubungan terjadinya kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI di Tol Cikampek, Jawa Barat pada Senin 7 Desember 2020 subuh, ujarnya. IPW mencatat dalam kasus Cikampek ini muncul sejumlah pertanyaan. Pertama, jika benar FPI mempunyai laskar khusus yang bersenjata, kenapa Bintelkam tidak tahu dan tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini serta tidak melakukan operasi persuasif untuk melumpuhkannya, ujar Neta mempertanyakan. Kedua, apakah pengadangan terhadap rombongan Habib Rizik di kilometer 50 Tol Cikampek arah Karawang Timur itu sudah sesuai SOP? Ingat polisi pengadang mengenakan mobil dan pakaian preman. 3. Jika Polri menyebutkan bahwa anggotanya ditembak lebih dulu oleh Laskar Khusus FPI, berapa jumlah tembakan itu dan adakah bukti-bukti? Misalnya ada mobil polisi yang terkena tembakan atau proyektil peluru yang tertinggal, ujarnya. 4. Lanjut IPW di mana tewas tertembaknya ke-6 anggota Laskar FPI itu karena menurut rilis FPI, 6 anggotanya itu diculik bersama mobilnya di jalan tol. 5. 6 anggota FPI yang tewas ditembak itu bukanlah anggota teroris sehingga polisi wajib melumpuhkannya terlebih dahulu karena polisi lebih terlatih dan polisi bukan algojo tapi pelindung masyarakat, ujarnya. 6. Sambung IPW, jalan tol adalah jalan bebas hambatan sehingga siapapun yang melakukan pengadangan di jalan tol adalah sebuah pelanggaran hukum, kecuali si pengendara nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana. 7. Pengadangan yang dilakukan oleh mobil sipil dan orang-orang berpakaian preman patut diduga sebagai pelaku kejahatan di jalan tol. Mengingat banyak kasus perampokan yang terjadi di jalanan yang dilakukan orang tak dikenal. Jika polisi melakukan pengadangan seperti ini sama artinya polisi tersebut tidak promoter, ujarnya. Menurut IPW, dengan tewas tertembaknya ke-6 anggota FPI itu, yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Kapolri Idam Aziz. Tidak promoternya Idam Aziz dalam mengantisipasi kasus Rizik sudah terlihat sejak kedatangan pimpinan FPI itu di Bandara Suta. Yang
tidak diantisipasi dengan profesional tapi terbiarkan hingga menimbulkan masalah, pungkasnya.